Shalom, selamat pagi God Lovers. Tiap jam kita membutuhkan Tuhan. Kita percaya tiap jam juga Dia akan melindungi kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini mari kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dan juga untuk membawa kita semakin dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan hari ini saya memberikan judul Lemah Lembut dan Rendah Hati. Saya percaya bahwa judul ini menjadi judul yang sering kita dengar, bagaimana kita diminta menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Berbicara mengenai lemah lembut dan rendah hati, itu berbicara mengenai kualitas anak Tuhan. Berbicara mengenai kualitas yang bisa dilihat dan bisa dinilai oleh orang lain tentang pribadi kita. Jadi kalau hari ini kita berbicara mengenai hal lemah lembut dan rendah hati, boleh kita juga mulai periksa keadaan kita hari ini. Sudahkah kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Dan sudahkah kita menjadi pribadi yang rendah hati? 2 ayat saja Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat,
maka aku akan memberikan kalian kelepasan. Ini saya baca dalam firman Allah yang hidup. Kenakanlah kuk yang kupasang, yang enak dipakainya. Karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Salah satu rahasianya kenapa ada banyak orang galau, kenapa ada banyak orang yang enggak punya kondisi rohani yang stabil, ya karena kita kurang memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Biasanya makin tinggi posisi seorang, entah di birokrat atau pemerintahan, entah di kepolisian atau mungkin di tentara, kalau semakin tinggi level jabatannya atau posisinya, dan kalau ada orang yang salah mungkin di jalan raya, sering kita dengar dalam berita, tiba-tiba marah, bahkan tiba-tiba diancungkan pistol seperti ini. Dan biasanya orang ketika diberikan posisi yang semakin tinggi, sulit rendah hati. Tetapi itu bukan tipe anak Tuhan. Semakin orang dipercaya sesuatu, semestinya kita makin memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kalau kita lihat contoh, ada bola kasti yang dilempar ke atas, kemudian dia jatuh ke bawah dan jatuhnya di lantai marmer atau keramik, maka dipastikan bola itu masih goyang seperti ini, bereaksi dia. Tapi sebaliknya kalau ada bola yang dilempar ke atas, lalu dia jatuh ke bawah, jatuhnya di kasur yang empuk, di kasur yang kapas begitu ya, maka dipastikan waktu dia jatuh ke bawah, maka dia akan diam. Kenapa ada banyak kita bereaksi waktu kita mungkin sedang dilempar dengan perkataan, sedang dilempar seperti bola kasti tadi, lalu kita mulai bereaksi, lalu kita mulai marah, lalu kita mulai membela diri. Sebenarnya karena kita belum memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kita masih mungkin seperti keramik atau lantai semen yang keras itu, sehingga kita memberikan satu reaksi yang berlebihan. Alkitab bilang, bagaimana kita supaya mengalami ketentraman jiwa? Miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Ada minimal 4 ciri yang disebut dengan orang yang lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama, tidak reaktif. Waktu dia mungkin sedang diomongin orang lain, waktu dia mungkin sedang digosipin orang lain, dia enggak reaktif. Yang kedua, dia tidak membela diri. Kenapa dia tidak membela diri? Karena dia tahu dan dia sedang menantikan dan juga mengoreksi dirinya. Kalau itu benar, maka sesuatu yang harus berubah. Kalau itu salah, maka itu harus menjadi orang yang bertobat. Yang ketiga, ciri orang yang rendah hati dan lemah lembut, dia rela ditegur. Kenapa dia rela ditegur? Karena dia tahu dia menjadi pribadi yang setiap hari siap untuk semakin dewasa, semakin matang di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi sikap, tindak laku, perkataan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang lemah lembut dan rendah hati, dia sedang menantikan pembelaan Tuhan. Apakah saudara hari ini mungkin sedang ada satu posisi yang tidak enak karena orang lain, karena perkataan orang lain, karena mungkin penilaian orang lain? Semuanya seperti seolah-olah semuanya yang negatif. Ayo, kalau hari ini kita memiliki hati seperti bola tadi yang jatuh ke kasur yang empuk, maka bola itu diam, artinya dia nggak reaksi. Tetapi ketika kita mengizinkan bola itu jatuh di tempat yang keras, maka masih ada getaran bola itu, masih ada reaksi bola itu. Saya percaya hari ini bahwa kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam posisi yang mungkin di posisi yang disudutkan, dipojokkan, hanya satu, supaya kita belajar. Dan Yesus mengajar dengan jelas. Dan dia bilang,
aku mengajar kalian karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi apa yang menjadi DNA-nya Yesus tentang lemah lembut dan rendah hati, dia mau, ayo anakku, DNA yang aku punya, biar itu yang menjadi DNA-mu. Biar hari ini kita semua memiliki DNA yang lemah lembut dan rendah hati, karena Bapa kita memiliki DNA yang lemah lembut dan rendah hati. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau terkadang kami diizinkan dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang disalah mengerti, atau mungkin dalam kondisi yang terjepit. Tetapi hari ini waktu Engkau mengatakan dan mengajar kepada kami bahwa Engkau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, biar kami juga memiliki itu supaya kami mengalami ketenangan. Sehingga kami bukan menjadi orang yang reaktif, kami tidak membela diri, kami rela ditegur oleh Tuhan, ditegur orang lain, dan kami menantikan pembelaan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bukan menjadi orang terpuruk ketika orang lain sedang menilai kami negatif. Tapi kami itu waktunya, kami sedang merefleksikan, dan itu waktunya kami sedang membawa diri kami makin dewasa di dalam Tuhan, sehingga buah kedewasaan itu menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan renungan singkat pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God Lovers diharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman, kiranya menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.